Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sangat saya cintai peserta vokasi SMP Muhammadiyah 14. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan vokasi pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi SMP Muhammadiyah 14, khususnya kelas yang baru. Pada hari ini, hari yang kedua, saya akan menyampaikan materi vokasi Al-Islam. Maaf sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ustazah Tasniah yang biasanya dipanggil Buni atau Bu Tasniah atau Ustazah Tasniah. Di SMP Muhammadiyah 14 ini saya mengajar mata pelajaran Al-Islam. Insya Allah nanti kita akan ketemu pada waktu pelajaran Islam, khususnya kelas 7 sampai dengan kelas 9. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, langsung saja pada materi Al-Islam. Saya awali dengan Dinul Islam, atau agama Islam. Agama Islam adalah sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ialah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita patut bersyukur karena kita dilahirkan sudah dalam memeluk agama Islam. Anak-anakku sekalian, mengapa kita perlu beragama, khususnya agama Islam? Karena pentingnya kita beragama, karena agama adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali, dalam rangka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi diturunkannya agama Islam di dunia ini pasti bisa menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bagi manusia, bagi hewan, makhluk hidup yang lain, semua ciptaan Allah di dunia ini. Dengan turunnya agama Islam akan menjadi sejahtera. Jadi mengapa kita mesti beragama Islam? Jadi kalau kita memeluk atau menjalankan perintah agama Islam dengan benar, otomatis kita cenderung untuk menebar kebaikan bagi sekitar kita.
bagi lingkungan terkecil, misalnya di keluarga, juga lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi manusia yang sudah beragama Islam dan beriman kepada Allah, pasti mereka membawa kesejahteraan bagi sekitarnya. Kita lanjut ya, selanjutnya bahwa ketika kita sudah memeluk agama Islam dan kita sudah beriman, maka tentunya kita akan mempunyai akhlak yang baik. Pertama adalah pemaaf. Yang kedua, pasti kita akan selalu disiplin, ya. Yang ketiga, kita pasti menjadi orang yang dermawan. Selanjutnya, kita akan suka menolong sesama, baik sekecil apapun. Yang kelima, kita termasuk orang-orang yang kerja keras, tidak malas, teliti, dan hemat, tekun, ya, tekun dalam beribadah, tekun dalam belajar, tekun dalam segalanya, tidak mudah putus asa, juga ulet. Dan yang penting adalah teguh pendirian, tidak mudah tergoyahkan oleh godaan apapun, dan selalu bersyukur kepada Allah apapun yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini Ibu juga akan menyampaikan materi yang kaitannya dengan al-Islam, yaitu toharo. Toharo, apa toharo itu? Toharo itu artinya bersuci, ya. Menurut syariat Islam, toharo adalah membersihkan diri dari hadas dan najis dengan cara-cara yang ditentukan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Agama Islam itu sangat lengkap, ya. Apapun yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya sudah diatur, termasuk toharo. Jadi toharo atau bersuci hukumnya itu wajib berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu junub maka bersucilah. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini, kita sebagai umat Islam diwajibkan bersuci apabila kita dalam keadaan junub. Juga disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu sucikanlah. Ini juga perintah untuk kita bersuci. Islam itu identik dengan kesucian, identik fitrahnya adalah suci. Maka Islam itu cinta bersih, ya, cinta bersih. Jadi kalau selama ini kita dalam keadaan, dalam kondisi pandemi COVID-19 atau Corona ini, kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan, ya, sering-sering mandi, sering-sering membersihkan diri. Itu sebetulnya kalau kita mematuhi aturan yang ada di ajaran Islam, bahwa Islam itu cinta bersih, maka otomatis
tanpa ada pandemi atau corona pun kita harus selalu bersih. Apalagi kalau orang-orang yang bisa menjaga wudhunya. Setelah selesai wudhu, batal wudhu lagi. Minimal dalam sehari semalam kita itu berwudhu 5 kali. Ya, jadi kita sudah tidak repot lagi karena kita sudah terbiasa bersih. Jadi Islam identik dengan suci. Ibu lanjutkan dengan toharo tadi, ya, bahwa toharo itu tadi bersuci dari hadas kecil, ya, juga bersuci dari hadas besar. Ini nanti materi ini nanti kita lanjut, kita kupas lebih detailnya lagi. Kita akan ketemu pada pelajaran Al-Islam di kelas 7. Tentunya nanti akan kita akan ketemu di kelas, maksudnya meskipun kelasnya nanti masih daring. Ya, hadas kecil itu apa, hadas besar itu apa? Ya, gampangannya contohnya saja. Kalau hadas kecil itu seperti kita itu kentut, ya, itu berhadas kecil termasuknya. Hadas besar itu seperti kita dalam keadaan junub, ya. Penyebabnya, ya, setelah bersuci dari hadas, penyebabnya kita berhadas itu apa? Nanti kita akan ulas juga pada waktu kita pelajaran Al-Islam. Nah, cara bersuci dari hadas kecil itu adalah bersuci dengan wudhu atau tayamum. Jadi kalau kita mau sholat, ya, dalam keadaan berhadas kecil, maka tentunya kita diwajibkan untuk berwudhu, ya, atau tayamum bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan berwudhu. Dan nanti kita bahas juga waktu kita ada kelas Al-Islam. Selanjutnya untuk yang berhadas besar, ya, nanti juga kita bahas penyebabnya itu apa, ya. Maka cara bersucinya hadas besar adalah dengan cara mandi junub atau mandi besar. Tata caranya nanti juga akan Ibu sampaikan pada pelajaran Al-Islam ketika kita sudah mulai belajar bidang studi Al-Islam. Pada kesempatan ini penekanannya hanya poin-poinnya saja, ya. Dan saya berharap, Ibu berharap bahwa kesempatan disertasi ini nanti kalian sudah paham betul, ya, nanti apa yang akan kalian dapatkan di sekolah kita, ya. Dan semakin yakin, ya, semakin yakin karena ini masa fortasi, ya, semakin yakin bahwa kita patut bersyukur kita dilahirkan beragama Islam. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah lengkap seluruh hidup dan kehidupan manusia sudah diatur secara lengkap dan sempurna di dalam ajaran Islam. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita nanti akan bertemu kembali di kesempatan yang lain ketika pelajaran Al-Islam, ya. Saya sampaikan salam kenal juga buat Bapak Ibu wali murid, ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.